Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Bapak, ibu-ibu para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa yang bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah, nikmat yang paling besar untuk dapat kita melaksanakan, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan daripada amalan kita, rutinitas kita, pengajian kita pada subuh ini. Semoga Allah limpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita dan diberikan keberkahan untuk di dunia maupun untuk di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan daripada kajian kita di dalam kitab Shiratal Mustaqimnya pada halaman 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak wajib baginya meniatkan sampai kepada berbetulan dengan yang terhampir kepada Mekah. Dan tidak wajib baginya seorang itu meniatkan sampai kepada berbetulan dengan yang terhampir kepada Mekah, artinya terdekat dengan Mekah. Seperti tidak wajib baginya yang melalui Dzul Hulaifah. Seperti tidak wajib baginya yang melalui atau melewati Dzul Hulaifah yang ada di perbatasan yang ada di Madinah itu, bahwa ia mentakhirkan ihramnya, bahwa ia mentakhirkan ihramnya, melambatkan ihramnya kepada Juhfah. Dan barang siapa tempat ada kediamannya antara Mekah
dan mikot. Dan barang siapa tempat ada kediamannya, tempat kediaman antara Mekah dan mikot, maka mikotnya itu tempat kediamannya. Sudah? Nah, siapa saja yang mana dia bertempat tinggal di antara Mekah, antara mikot, misalnya mikotnya Juffah, rumah dia itu di antara daripada kota Mekah, maka dia mikotnya di rumahnya, di tempat dia tinggal. Jadi tempat tinggalnya itu bisa dijadikan mikot. Karena apa? Karena letaknya di tengah-tengah antara Mekah dan mikot itu tadi. Maka jika tiada ada pada jalannya tempat mikot, maka jika tidak ada pada jalannya tempat mikot, maka jika tidak ada pada jalannya tempat mikot, artinya dia mengambil mikotnya itu di rumahnya, disebabkan tidak ada jalur lain, tidak ada jalan yang lain. Mau jalan ke sana tidak ada, mau jalan ke sana tidak ada. Sementara dia tinggalnya di antara Mekah dan mikot, maka ambillah dia itu niatnya, tempat niatnya di dalam rumahnya saja. Ambil kain ihram, pasang dia kain ihram, kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia itu memasangkan niatnya di rumahnya. Kalau tidak ada jalan lain, bila ada jalan lain, maka cari tempat mikotnya. Dan lagi tiada ada berbetulan ia dengan suatu mikot, dan lagi tiada ada berbetulan ia dengan suatu mikot. Tempatnya itu tidak berbetulan, maka hendaklah ia ihram daripada 2 marhalah yang jauh dari Mekah. Maka hendaklah ia ihram daripada 2 marhalah yang jauh dari Mekah. Dan jika dilampaui oleh yang naik haji, dan jika dilampaui atau dilewati, dan jika dilampaui oleh naik haji atau umrah akan mikot, kemudian maka ia ihram, tatkala itu tidak berniat kembali kepada mikot atau kepada tempat yang ada ia jauh, seperti tempat mikot, maka wajiblah atasnya dam. Karena dia tidak berniat, dan kemudian melewati daripada tempat mikotnya, maka dia wajib bayar dam. Kenapa? Karena durhaka ia sebab melampaui mikot itu. Karena dia durhaka. Makna durhaka ini apa? Mikotnya ada di tempat dia cari tempat yang jauh. Padahal di daerahnya ada mikot, tapi dia mencari mikot yang di Zulhulaifah di Madinah misalkan. Dilewatinya, maka dia yaitu durhaka, lagi membayar dam. Lagi wajib ia kembali kepada mikot dengan ihramnya, atau hendak ia ihram daripada mikot itu supaya diperdapatnya barang yang dilampauinya, atau hendak ia ihram daripada mikot itu supaya diperdapatnya barang yang dilampauinya. Lagi jadi durhakalah ia sebab meninggalkan dia mikot itu, melainkan karena uzur, kecuali memang dia uzur, dia sakit dan lain sebagainya, hujan, tidak sanggup dia itu mengambil mikot di situ, maka itu dia karena uzur, tidak masalah. Dan hanya saja wajib atasnya dam.
Kalau dia tidak datang ke sana, maka ya cukup bayar aja damnya. Jika ada ihram, iya. Jika ada ihram, iya. Seseorang itu melakukan ihram. Kemudian daripada melampaui dalam tahun itu, terlewatkan sama dia. Sesudah itu terlewatkan dalam tahun itu, lagi ia kembali kepada tempat mikot. Lagi ia kembali kepada tempat mikot. Dahulu daripada mengerjakan rukun haji, sebelum melakukan rukun haji, maka jika kembali ia kemudian daripada mengerjakan rukun haji, dan jikalau ada tawaf kudum sekalipun, maka tidaklah lepas daripada dam, karena ia mengerjakan rukun haji dengan ihram yang nakisun. Nakisun ini bahasa Arabnya artinya kurang sempurna. Karena ia mengerjakan rukun haji dengan ihram yang nakisun. Nakisun artinya kurang. Adapun mikot itu terafdol daripada ihram ia di dalam negerinya. Lebih afdal mikot daripada ihram seseorang di dalam negeri itu. Makanya jangan sampai terlewatkan tempat-tempat mikot yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia penduduk Mekah, maka carilah mikotnya yang terdekat. Bila dia dari Madinah, maka carilah ihramnya di Zulhulaifah. Dan jangan sampai mengubahkan niat seseorang hendak dia melakukan ihram itu sendiri. Ya, selesai. Kita pindah kepada pasal baru. Pasal pada menyatakan segala rukun haji dan rukun umrah. Apa saja rukun haji, apa saja rukun umrah. Rukun ini bila ditinggalkan, maka tidak ada gantinya lagi. Tunggulah tahun depan. Bila wajib haji, maka yaitu cukup bayar dam. Maka kita harus lebih mengetahui apa saja rukun-rukun haji, apa saja rukun-rukun umrah itu. Bermula, segala rukun haji itu 6 perkara. Berarti ada 6 perkara rukun haji yang harus diketahui bagi seorang yang beramal ibadah haji. Pertama, ihram. Pertama, ihram, yaitu niat akan masuk di dalam pekerjaan segala rukun haji. Niat ini yang sangat penting. Jika seorang itu dia melakukan ibadah haji, maka pertama yang harus dia perhatikan rukunnya adalah niat dan apa yang diucapkan. Nanti ke depan akan diberitahu apa saja tentang niat itu. Kedua, rukun haji wukuf, yaitu berhenti di Arafah. Wukuf di Arafah. Ini rukun. Bila seorang itu tidak ada rukun dia, tidak ada wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sempurna. Ketiga, rukun haji tawaf pada Baitullah. Harus ada tawaf. Keempat, sa'i, yaitu berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Itu rukun haji. Ya, 450 meter tuh. Nah, itu dia berjalan di situ, nanti lari dia dari kecil. Sa'i, yaitu berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Kelima, halaku atau qasrun, yaitu bercukur kepala atau bergunting.
Kepalanya dicukur, rambut. Ini bagian rukun haji. Yang terakhir, rukun haji yang keenam, tertib. Yaitu mendahulukan ihram daripada segala rukun dan mendahulukan wukuf daripada segala tawaf dan mendahulukan tawaf daripada sa'i, tetapi harus mendahulukan halaq daripada tauf dan sa'i atau mengemudiankan halaq daripada keduanya. Jadi harus berturut-turut ya. Ini tertib yang keenam, ini tertib mulai daripada pertama, kedua, ketiga, ihram, wukuf, tawaf. Tapi ketika sudah sampai yang ke halaq, boleh. Halaq yang terakhir juga boleh. Katanya harus. Tetapi harus mendahulukan. Boleh mendahulukan halaqud daripada tawaf. Itu boleh. Tapi yang bagusnya tertib. Ihramnya, niatnya jangan pula yang terakhir. Niat bagian ketiga. Ihramnya bagian tiga. Nah, itulah dia rukun-rukun haji yang harus diperhatikan bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah hajinya. Syahdan, bahwa segala rukun umrah itu. Nah, ini rukun umrah. Siapa yang melakukan umrah, maka kerjakan dengan daripada ini. Apa dia? 5 perkara. Umrah berbeda, haji berbeda. Rukunnya ada 5. Apa saja itu? Pertama, ihram. Sama yang haji. Kedua, tawaf. Ya, kalau bagian haji ada wukufnya, tapi umrah tidak ada. Langsung kepada tawaf. Ketiga, sa'i. Sama haji ada, umrah ada, sa'i. Keempat, halaq. Mencukur rambut ada di haji, di umrah juga ada. Yang kelima, tertib. Haji ada, dilakukan tertib, umrah pun ada, yaitu lakukan tertib pada segala rukun yang tersebut itu. Inilah dia fasal-fasal yang akan kita kaji ke depannya satu persatu. Masalah yang ihram, tawaf, wukuf di Arafah, sa'i akan dibahaskan oleh musannif ke depan satu persatu dengan beserta amalan-amalan dan doa-doanya apa saja ketika seorang itu nak melakukan ibadah hajinya. Faslun, pada menyatakan ihram. Berarti rukun yang pertama akan dijelaskan oleh pengarang kitab. Bermula ihram itu yaitu berniat akan masuk mengerjakan segala rukun haji atau umrah atau keduanya. Ini rukun ini. Niat akan masuk mengerjakan segala rukun haji dan rukun umrah atau kedua-duanya. Dua-duanya bisa jadi, yaitu haji qiran. Haji qiran kan ada berbarengan dia. Ya, berarti poin yang pertama akan dijelaskan oleh musannif apa itu daripada yang pertama rukun haji ihram. Dan sahlah ihram. Dan sahlah ihram itu dengan mutlak. Dan sahlah ihram itu dengan mutlak, yaitu tidak ditentukannya pada ihramnya atas salah suatu daripada haji atau umrah. Dan sahlah ihram itu dengan mutlak, sah. Secara mutlak ihram itu sah. Artinya tidak ditentukannya pada ihramnya atas salah suatu daripada haji atau umrah.
maka harus ia mengerjakan dengan ihram yang mutlak. Harus boleh ia mengerjakan dengan ihram yang mutlak. Itu barang yang dikendakinya daripada mengerjakan haji atau umrah atau keduanya. Jikalau picik waktu naik haji sekalipun. Ini dia harus mengerjakan ini. Walaupun waktunya sempit sekalipun, dia wajib melakukan daripada ihram yang mutlak ini. Baik itu sewaktu di haji maupun sewaktu itu di umrah. Waktunya picik sempit sekalipun, maka harus dia melakukan ihram. Karena dia merupakan salah satu rukun haji. Sudah. Dan sunat hukumnya. Hukumnya apa? Sunat. Apa itu? Dengan lisan melafazkan niat yang dikehendakinya. Supaya diteguhinya akan niat di dalam hati daripada haji atau umrah. Sunat hukumnya. Niat yang dibaca, niat dalam hati itu, sunat hukumnya dilafazkan. Pimpinan mutawif yang membawa jamaah haji dan umrah itu bila sampai ke tempat mikot, maka dia mengajarkan daripada jamaahnya. Ayo ikut saya, katanya. Bacakan. Kita bacakan niatnya sama-sama ya. Nawaitu. Dibacakan. Ucapkan dengan lisan. Apa tujuannya? Tujuan meneguhkan hati supaya dia melakukan haji dan umrah. Saya sedang umrah nih. Untuk siapa? Untuk orang tua yang telah meninggal. Boleh. Maka disampaikan nanti di bus itu. Ada yang mau niatkannya dengan untuk orang tua, untuk orang meninggal? Ikutkan saya. Supaya dikukuhkan lidahnya. Dengan hatinya ini cocok. Maka inilah kita dalam ibadah solat. Disunatkan kata Imam Nawawi. Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Sunat hukumnya karena merujuk kepada hadis ini, karena merujuk kepada di melakukan ibadah haji itu dia mengucapkan niat. Supaya apa? Supaya teguh hatinya, saya sedang solat subuh 2 rakaat, saya sedang solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat. Tetapi yang di lisan itu bukan niat. Melafazkan niat yang ada di dalam hati. Supaya terkukuh. Hukumnya sunat. Dah. Atau salah suatu daripada keduanya. Terserah. Mau haji, mau umrah. Tetap disunatkan mengucapkannya. Supaya diteguhkan di hatinya. Maka. Jika dikendakinya menyertakan keduanya, demikian bunyinya. Mana bunyinya? Kalau dia hendak mau menyertakannya, mengkorinahkan. Kalau dalam salat, Allahu Akbar, Allah. Ini disertain ini, niat ini di dalam. Sertain. Nah, jika seorang ini dia hendak mau melakukan, menyertakan niat tadi, keduanya, maka demikian bunyinya. Apa bunyinya? Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Sertakan itu niatnya. Dia lisannya mengucap, hatinya itu ikut mengucap. Maka artinya muqarrinah, menyertakan. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ini niat apa ini? Niat haji apa ini? Haji tamattu atau haji qiran atau haji apa? Haji qiran. Niatnya haji qiran, lihat. Haji dilakukan, umrah dilakukan. Ya, kalau haji tamattu, umrah dulu dia, baru haji. Kalau haji qiran disertakan, lihat. Nah, makanya niat menyertakan keduanya, bunyinya begini ya. Siapa melakukan haji qiran, maka yaitu ini niatnya. Nawaitul hajja wal umrata
wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Satu. Ini niat orang yang melakukan haji qiran. Apa artinya? Yakni sengaja aku naik haji dan umrah. Rupanya dia berbarengan melakukan. Dan ihramlah aku dengan keduanya. Aku melakukan ihram, baik haji maupun umrah, sekalian dia. Karena Allah Ta'ala. Wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Dah, itu cara mengerjakan haji yang disertai dengan umrah. Niatnya. Dan jika dikendaki yang naik haji jua, demikian bunyinya. Oh, dia cuma melakukan haji saja. Karena dia sudah sering dia melakukan umrah. Biasanya penduduk di sana. Haji apa namanya? Haji apa? Ifrad. Dia haji saja, umrah tidak. Karena dia penduduk di situ. Dia tiap hari dia melakukan umrah. Maka niatnya cukup satu. Apa dia? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Yakni sengaja aku haji dan ihramlah aku dengan dia karena Allah Ta'ala. Itu bunyinya kalau dilafazkan. Sama seperti usolli tadi itu. Ya, itu bunyi niat di dalam hati, ucapkan di lisan. Hukumnya sunnat. Sunnat. Nah, sunat ya, sunat berbeda. Sunnat hukumnya. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau dia tidak kerjakan, tapi dalam hati dia berkata, boleh juga. Boleh juga. Jangan dikatakan ucapan usalli, ucapan nawaitu itu niat, bukan. Itu ucapan dalam hati saja. Yang berniat hanya dalam hati. Dah, itu haji ifrad. Niat haji ifrad. Dan jika dikendakinya akan umrah jua, demikian bunyinya. Oh, dia melakukan umrah saja. Biasanya ini adalah haji tamattu. Baru dia nanti haji. Dan jika dikendakinya akan umrah jua, demikian bunyinya. Mana bunyinya niat yang di dalam hati itu? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yakni sengaja aku mengerjakan umrah dan ihramlah aku dengan dia karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang pilih. Bila mau melakukan umrah, berarti yang ketiga. Begitu cara niatnya. Bila dia haji tamattu, haji qiran, maka kerjakan berbarengan. Di situ haji, di situ juga umrah. Bila dia melakukan haji, dia cuma ifrad saja. Maka niatnya seperti yang disebutkan nawaitul hajjah, sebutkan lidahnya. Nah, dari ketiga-tiga ini bila diucapkan hukumnya sunnat. Hukumnya sunnat dalam mengucapkan niat itu tadi. Dan sunat mengucap talbiyah serta niat. Kemudian daripada melafazkan niat yang telah tersebut itu. Sunat hukumnya dia mengucapkan talbiyah setelah dia mengucapkan niat yang di atas tiga tadi itu. Baik haji, umrah, haji saja, umrah saja. Maka dia sesudah itu dia sunat untuk membacakan talbiyah. Apa talbiyah itu? Apa talbiyah? Bagaimana bunyinya? Ini bunyinya. Demikian bunyinya. Sunat hukumnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hukumnya sunat baca ini setelahnya. Setelah niat tadi itu, tapi masih di dalam mobil, bus itu, di tempat niat itu.
Kalau dia di Masjid Aisyah di Ji'rana di Mekah, maka dia masih di mobil, masih baca. Sepanjang jalan sampai ke Masjidil Haram, dia ucapkan ini tetap, tidak berhenti. Maka dibimbing oleh mutawif. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu hukumnya, sunat bacaannya. Yakni, ya Tuhanku, kabulkanlah hamba menjunjung titahmu. Titahmu itu artinya perintahmu. Dan mengerjakan taat akan dikau. Qabullah, makna qabullah ini terimalah. Hamba menjunjung titahmu dan mengerjakan taat akan dikau. Tiada sekutu bagimu. Qabullah, hambamu menjunjung titahmu dan mengerjakan taat akan dikau. Bahwasannya segala puji dan nikmat bagimu jua, dan segala kerjaan bagimu jua, tiada yang menyekutui bagimu. La syarikalak. Itu yang dibaca. Dan itu artinya. Jadi hukumnya adalah sunat ketika mengerjakan daripada doa talbiyah. Melafazkannya adalah hukumnya sunat. Baik, sampai di situ dulu pengajiannya, yaitu tentang daripada rukun haji, rukun umrah, dan daripada yaitu mengenai niat ihram, baik itu dia haji tamattu, baik dia haji qiran ataupun haji ifrad. Maka hukumnya sunat untuk melafazkannya. Setelah itu dilakukan, maka yaitu sunat talbiyah. Talbiyah sampai ke tempat tujuan, yaitu Masjidil Haram. Bila sudah sampai di pintu Masjidil Haram, maka diputuskanlah mengucapkan daripada talbiyah ini. Baru dia doa masuk masjid, yaitu Masjidil Haram. Wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma insina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min akhidid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ij'al taubatana taubatan maqbula wa la taj'al taubatana taubatan marduda. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina min ad-dunya qawla la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Semoga kita diberikan oleh Allah istiqomah untuk dapat menyelesaikan daripada kitab kita ini. Mungkin dalam beberapa bulan lagi kita akan mengkhatamkan kitab yang kita baca setiap subuh ini. Alhamdulillah, ini merupakan satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, semoga kita dapatkan berkah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.